Sambil nunggu yang lain, kita mulai. Perhatikan anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sita dan Bu Iva, beliau dari KUA Kecamatan Sumbersari, kepada anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Sebelumnya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas, terutama pagi hari ini anak-anak kita akan diberikan pembinaan usia remaja, bina remaja, sehingga nanti kalian bisa menjadi remaja yang manfaat dunia akhirat dan sesuai dengan apa yang sudah dicita-citakan dan diinginkan oleh orang tua dan kalian sendiri. Tak lupa kita juga sampaikan atau haturkan salawat salam pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dan cintanya Rasulullah Alaihi Wasallam. Amin, amin ya robbal alamin. Anak-anakku, pada hari ini saya hanya berpesan kepada kalian semua, nanti apa yang disampaikan oleh beliau, Ibu Sita dengan Ibu Bu Iva, lupa terus ya. Nantinya bisa bermanfaat terutama dunia akhirat. Jadi ini suatu penghargaan kepada kita, lembaga kita yang telah diberikan kesempatan oleh pihak KUA Kecamatan Sumbersari, di mana KUA Kecamatan Sumbersari ini ada program revitalisasi yang termasuk di dalamnya program Bina Remaja ini kita satu-satunya SMK yang menjadikan program di dalam pelaksanaan tersebut. Alhamdulillah sekolah kita diberi kepercayaan oleh beliau untuk sebagai pelaksanaan program revitalisasi. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar dan mencapai target yang memang sudah ditentukan sehingga nanti keterkaitan pembinaan remaja bisa berhasil sesuai dengan program yang memang dilaksanakan. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Nanti akan dilanjutkan oleh beliau-beliau ini dan juga kalian nanti didampingi oleh guru agama kalian. Di sini ada Bu Emi. Nah, program ini selama 8 kali tatap muka, Bu Emi. Jadi nanti waktu juga mungkin koordinasi nanti ya Bu Emi dengan Bu Sita. Kebetulan Bu Emi guru kalian ini kenal baik ternyata dengan Ibu Sita, baru kali ini bertemu. Alhamdulillah, berarti ini sudah jodoh Allah semua yang mempertemukan. Nggih kan gitu nggih Ibu. Ya, anak-anak siap kan? Ikhlas? Nah, kalau ikhlas, apapun yang kamu terima itu akan bermanfaat.
dan akan menyentuh di hati nurani kalian. Tapi kalau tidak ikhlas, kamu akan mendapatkan dan kamu menerimanya itu cuman masuk kanan keluar kiri, masuk kanan keluar kiri gitu aja. Tapi kalau memang dengan hati nurani, dengan ikhlas lillahi ta'ala, ilmu itu akan benar-benar bisa tertransfer di hatimu dan kemudian bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Endang. Dan ini adalah pertemuan kita perdana ya adik-adik. Kalau tadi sudah dikenalkan, tidak usah kenalan lagi. Saya mau tanya kabar saja. Kalau saya tanya, bagaimana kabar adik-adik hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, siap belajar. Boleh? Ya. Apa kabar adik-adik pada hari ini? Sudah siap belajar ternyata Bu. Terima kasih banyak. Pada hari ini saya dan Bu Sita akan mendampingi adik-adik. Anggaplah saya dan Bu Sita adalah bestie kalian. Ya. Kalau jadi bestie berarti kalian syaratnya harus terbuka sama kita. Siap menerima apapun masukan untuk kebaikan kalian. Siap ya? Alhamdulillah. Untuk pertemuan pertama materinya akan disampaikan langsung sama Bu Sita. Monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang, terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada kami. Yang kami hormati dan sama-sama kita hormati Ibu Guru, Ibu Emi. Ibu Emi, my bestie. Bestie tapi sudah lama tidak bertemu, ya. Sampai saya nggak tahu kalau Bu Emi pindah ke sini itu ya. Ibu Ifah, Mbak Ifah, teman saya penyuluh, dan adik-adik sekalian yang saya sayangi. Apa kabar adik-adik? Luar biasa, siap belajar. Kok siap belajarnya teler? Kurang semangat nih, pakai mengepal tangan ya biar semangat. Alhamdulillah, luar biasa, siap belajar. Yuk, apa kabar adik-adik? Luar biasa, siap belajar. Tepuk pramuka. Sekali itu minta minta nyanyi itu yang kelebihan itu. Kalau 2 kali baru 2 kali. 2 kali tepuk pramuka. Nah, ini juga pembina pramuka dulu saya ya. Bisa bikin pionering. Bisa bikin pionering? Tongkat diikat-ikat jadi tandu, jadi gardu, jadi apa? Gapura. Bisa? Bisa ya? Penegak kan ini? Penegak ya Bu ya? Penegak. Harus bisa. Bikin pandu, bikin bikin tandu, bikin gapura, bikin pagar, bisa ya? Keren, bisa. Adik-adik yang saya sayangi, tadi Bu Sita sama Bu Iva dari mana? Apa itu KUA? Kantor Urusan Agama. Tempat apa itu? Nah, tuh dia. Kontan sekali jawabannya ya. Bagus, spontan. Seperti itu pemuda yang bagus, pemuda-pemuda yang spontanitasnya tinggi, bagus, responsif itu namanya ya. Yang berada di sekitar Nabi dulu, di awal berdirinya Islam adalah kira-kira orang tua apa anak-anak muda?
Siapa? Kita akan bicara tentang pemuda sekarang. Sekitar Nabi saat awal bangkit, saat awal berdirinya Islam dulu, awal dimulainya wahyu dulu, sekitarnya ada siapa? Ada Ali bin Abi Thalib. Muda enggak itu? Kayak kalian kira-kira mudanya. Ada Zaid, ya? Ada Ja'far. Semua pemuda yang mengusung pembawa perubahan itu adalah pemuda. Indonesia dimerdekakan oleh siapa? Jauh sebelum kemerdekaan, Soekarno muda usia 20 tahunan itu sudah bergerak. Jadi siapa yang memerdekakan Indonesia? Gerakan pemuda. Gerakan pemuda. Luar biasa nggak kalian? Merasa nggak sih kalian ini luar biasa? Kok nggak kompak jawabnya? Merasa enggak adik-adik ini adalah pemuda-pemudi yang luar biasa? Harus punya konsep diri yang bagus, percaya diri yang bagus. Nah, sekarang pada bab awal ini kita akan belajar bagaimana memahami konsep diri. Ya, pemuda yang bagus adalah pemuda yang bisa mengenali dirinya sendiri. Pemuda yang tawuran itu pemuda yang tidak tahu dirinya sendiri. Ikut-ikutan, temennya lempar batu ikut lempar batu, temennya nyabu ikut nyabu. Dia nggak tahu konsep diri saya itu siapa sih, nggak ngerti. Jadi ayo untuk tahap pertama ini, untuk pembinaan remaja ini kita belajar mengenali diri sendiri dulu. Setuju? Saya mohon izin berdiri nggih Bu, biar saya ikut kelihatan muda Bu. Kalau duduk nanti saya ngantuk. Sebelum kita mulai pengenalan konsep diri, mohon izin berdiri Bu Guru. Sebelumnya ayo adik-adik berdiri dulu sambil Bu Iva membagikan instrumen. Adik-adik saya mohon untuk berdiri. Ayo semua berdiri. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Artinya berhadapan. Ayo hadap kanan, hadap kiri, gerak. Berhadapan ya. Oke. Loh, ini kok belum berhadapan? Silakan berhadapan. Jangan dulu peduli sama kertas, biar Bu Iva keliling membagikan kertas. Sambil berhadap-hadapan, kalian saling mengenal? Saling mengenal. Sudah tahu siapa di sampingnya? Ya. Sekarang tolong dalam waktu 5 menit lakukan perkenalan selain nama. Pertama adalah hobi. Yang kedua silakan diskusikan tentang kelebihan. Yang ketiga tentang kekurangannya. Yang keempat tentang cita-citanya. Ayo mulai dari sekarang. 1, 2, 3 silahkan. Ayo silahkan, nanti saya tanya kalau nggak diskusi, nggak dialog, ketahuan kalau nggak dialog. 4 poin. Hobi, kekurangan, kelebihan, cita-cita. Silakan. Oh iya, kertas jangan dipegang dulu. Ditaruh di atas meja. Kemudian adik-adik silakan berdialog tentang apa tadi? Hobi, kekurangan, kelebihan diri. Terakhir cita-cita. Ayo, silakan. 5 menit hampir habis, cepetan. Dulu saya pernah WA ke Pak siapa itu ya?
Cita-cita, kelebihan. Ya. Hobi, kekurangan, kelebihan, sama cita-cita. Ada yang tanya kekurangan seperti apa tadi? Iya. Kekurangan yang ada pada diri kalian yang itu bisa diperbaiki nantinya. Bukan kekurangan masalah itu. Kekurangan berhubungan dengan sikap yang bisa menghambat kalian bisa maju nantinya. Bukan kekurangan makan lah ya. Kalau kelebihan yang menurut kalian itu kalian miliki dan bisa membuat kalian menjadi orang yang lebih sukses, itu kelebihan. Yang orang lain tidak punya, itu kelebihan. Ada lagi yang masih ingin ditanyakan? Ada yang sulit? Tidak paham, kenapa? Kertas jangan diisi dulu, jangan dibaca dulu. Ini tadi masih fokus sama pertanyaan Bu Sita. Diskusikan dengan teman kalian kan sudah kenal namanya. Hobi, kekurangan, kelebihan, dan cita-cita. Nanti kalau kalian ditanya misalkan namanya adik siapa? Isabel, Siti Rodia. Kalau saya tanya tadi kekurangan dan kelebihannya Isabel apa? Itu sudah tahu karena tadi sudah bercerita. Ceritalah kepada teman kalian, cerita. Berani menceritakan kelebihan dan kekurangan kalian. Berani menceritakan tentang cita-cita kalian kepada teman. Ya. Saya ada yang kenal sepertinya di kelas ini. Mas siapa namanya? Acong ya? Ya. Sudah ya, cukup, sudah bercerita semua teman-temannya sudah paham semua dengan cerita temannya. Silahkan duduk kembali. Capek ya, 5 menit berdiri ya. Jangan menulis dulu. Ini nanti. Sekarang saya mau tanya dulu. Mbak siapa namanya? Mbak Wulan. Mbak Wulan, saya mau tanya temennya sebelahnya namanya siapa? Rukaya. Hobinya apa? Membaca. Kekurangannya apa? Kurang berbaur dengan orang lain. Pintar. Anaknya pintar. Dosen. Sudah kenal ya? Sudah saling mengenal, oke ya? Lulus ya? Sekarang saya cari yang laki-laki. Ini mas siapa namanya? Ali. Ya. Sebelahnya namanya siapa? Ferry. Ferry yang gimana? Deskripsinya Ferry. Tadi apa? Cita-citanya apa? Cita-citanya satpam. Ferry jadi satpam, betul? Ya. Terus? Kekurangan kelebihannya? Boh. Iya. Enggak, ini dulu. Oh gini.
Oke, Mas Ferry tadi cita-citanya ingin jadi satpam. Ya. Kelebihannya apa berarti? Kuat dia. Bukan. Apa? Nulis ngidal. Nulis kidal, kelebihannya itu ya. Menggambarnya bagus. Ya. Oke. Nulis. Iya. Itu ada gambarnya itu. Terus apalagi kekurangannya apa? Males. Pinter nulis tapi males. Ya. Oke. Terus hobinya apa? Membaca. Membaca. Kalau hobinya ini apa Mas? Kembalikan ke Mas. Apa wis? Gitaran. Hobinya gitaran. Ya. Kekurangannya apa? Tahu nggak sama kekurangannya Mas ini? Mas siapa namanya tadi? Mas Ali. Anu apa wis? Tadi ngobrol nggak sih? Ngobrol, Bu. Ngobrol. Iya. Dia bilang kekurangannya apa? Lupa, Bu. Kurang makan, enggak kan? Enggak. Enggak ya? Apa kekurangannya? Lemes Kelebihannya aja, kelebihannya. Kelebihannya apa? kelebihannya anu apa wis? Bukan kelebihan lemak kan? Bukan. Kelebihan apa? Kelebihannya? Kuat, Bu. Hah? Kuat. Gitu. Memang tadi ngomong gitu ya. Ya. Saya tuh kuat gitu ya. Ya. Punya jurus gitu. Kayak Sun Gokong. Ya. Terus dia pengen jadi apa, Mas? Pengen jadi apa, Pak? Pengen jadi apa katanya tadi? Kebalik. Sekarang dia yang nanya sampean. Sampean nih cita-citanya jadi apa? Dia harus tahu temennya. Jadi satpam. Loh, kan dia yang mau jadi satpam. Oh, tadi tuh kebalik. Oh, ini ada yang kebalik, maaf ya. Yang saya tanya itu, kalau saya tanya Mbak ini, berarti Mbak ini nanya, saya tanya Sana. hobinya Mbak ini gitu. Iya? Oh, kalian duduk sama-sama pengen jadi satpam nih? Iya. Cita-citanya itu? Iya. Hobinya sama? Enggak sama ya, tadi membaca sama gitaran ya. Oke, makasih ya. Makasih. Yuk yang belakang satu lagi. Yang belakang. Nggak usah bikin contekan wong ini Cuma loh, cuma menceritakan biasa. tadi yang diceritakan temannya. Ayo ceritain teman sebelahnya namanya siapa? Siapa namanya? Kok nama kan sudah kenal. Iya, hobinya apa temennya? Loh, kamu ditanyain sama Bu Sita tentang Mbak ini. Kalau nggak tahu berarti tadi nggak komunikasi, ya? Tadi ngapain coba? Oh, nggak tahu masih hobinya apa? Ya oke lewat. Sekarang kekurangannya apa, Mbak ini? Nggak tahu juga kekurangannya apa. Kelebihannya apa, Mbak ini? Nggak nyebut juga. Nggak nyebut. Oh, ini sama-sama sepakat tidak nyebutin rahasia. Oke, udah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Satu lagi ya, karena barusan zong nggak ada jawaban, saya ke sini. Mas siapa ini? Siapa saya? Dengan Mas siapa ini? Mas siapa? Muci. Mas Muci. Muji. Iya. Mas Muji tadi komunikasi wawancara ke siapa ini sebelahnya? Fahmi. Fahmi. Iya. Mas Fahmi ini hobinya apa? Main game. Main game. Oh, jadi gamers. Iya. Kelebihannya apa Mas Muji ini kira-kira? Nggak tahu. Nggak tahu. Dia nggak nyebut kelebihannya apa? Nggak nyebut. Nggak nyebut. Rahasia. Rahasia. Kekurangannya juga nggak nyebut. Kekurangan uang. Kekurangannya kekurangan uang katanya. Ya sama kalau itu ya, semua juga begitu. Kan belum kerja, sama-sama kurang uang ya. Terus cita-citanya apa Mas Muji? Lupa. Apa katanya? Apa Mas? Dibantu Mas, kasih contekan Mas. Jadi Jadi orang orang. sukses. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Itu tadi sekitar perkenalan adik-adik. Sudah saling kenal ya? Sekarang kita masuk sesi berikutnya, yaitu sesi
Pengenalan, apa yang di depannya adik-adik tuh? Ada instrumen satu, apa itu? Dibaca? Apa itu nilai? Nilai itu angka rapot ya. Kamu biasa dapat 0 gitu ya. Oh. Nggak tahu. Ada yang tahu? Ada yang bantu saya menjawab? Apa Mas? Hasil. Oh, kalau siswa itu menganggap nilai itu adalah hasil ujian. Oke. Sekarang yang lain, pakai bahasa yang lain. Di situ selain nilai apa? Prinsip. Kalau prinsip apa? Komitmen diri ya. Nah, apalagi? Nilai itu sesuatu yang tampak atau tidak tampak? Tidak kelihatan. Iya. Kalau sampean berangkat sekolah jam 7, nilainya apa? Bukan 0, bukan 789 loh ya, apa? Nilai kedisiplinan. Ya, karena nggak terlambat. Ya kan? Kalau sampean masuk ke kantin ngambil diam-diam kerupuk, nilai apa? Nggak bayar misalnya, nilai apa ini? Kejujurannya, pelanggaran atas nilai kejujuran. Paham ya? Paham ya? Kamu di jalan nyerobot lampu merah, nilai apa itu? Nilai norma itu harus sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik, yang menjadi dasar dari perilaku seseorang. Nyerobot lampu merah berarti nilainya apa? Iya, pelanggaran atas nilai tata tertib dan disiplin. Nyontek saat ujian, nilai apa itu? Pertama kejujuran, apa lagi? Tidak disiplin, apa lagi? Tidak mandiri ya, mengerjakannya berkelompok gitu. Nah, apa lagi? Kerja keras. Kerja keras ya, mencari jawaban ke temannya, begitu kerja keras ya. Apa? Boleh nggak saya kasih? Berarti itu ada nilai percayaan diri. Iya, kepercayaan diri, pelanggaran atas kepercayaan diri. Boleh. Apalagi adik-adik nih biasanya nih. Main game sampai malam, sampai nggak tidur. Apa? Nilai apa itu? Ketekunan. Tekun bu, sampai malam nggak tidur gitu ya. Nilai apa tuh? Main game sampai malam. Ketidakdisiplinan. Harusnya bagaimana? Ada waktu untuk pembagian waktu tidur, begitu ya. Hak istirahat untuk mata kita, hak istirahat untuk badan kita. Iya. Oke, apalagi adik-adik? Apa? TikTokan agak nggak sopan. Apa itu? TikTokannya nggak sopan. Nilai apa itu? Hah? Norma kesopanan. Apalagi ya? Apalagi? Kelihatan ya? Kelihatan siapa yang memprioritaskan norma kesopanan, siapa yang memprioritaskan norma kedisiplinan akan tampak dalam perilakunya sehari-hari. Sekarang Bu Sita minta kalian mengurutkan norma yang ada dalam diri kalian masing-masing. Yang norma yang kalian anut itu apa? Yang pertama, yang paling penting taruh di paling atas. Ada bentuk gunung ya, itu namanya bentuk prioritas, skala prioritas. Yang nomor 1 adalah yang paling penting. Silahkan, ada beberapa waktu. Butuh waktu berapa menit? Cukup 1 menit? Cukup. Silakan dari sekarang. Diurutkan, mengurutkan. Iya,
3 aja, walaupun sebentar ya, masih ada suara ini ya. Nah itu dia, sudah nggak ada. Ntar, tunggu suara-suara dulu. Nah, nggak ada suara. Silahkan adik-adik mengurutkan. Non saya bisa mungkin disorot mungkin. Terus, nah ini ya yang muncul ya. Skala prioritasmu apa tentang nilai yang ada dalam dirimu? Ya, apa yang terpenting? Contohnya sudah ada kan di atas? Coba Nun Sewu yang contoh atasnya. Ah ini, contohnya apa? Kejujuran. Ada apa lagi? Kebahagiaan. Apa lagi? Iya itu. Itu menurut kamu yang paling penting yang mana tuh? Lo nggak usah ngomong ke saya, ditulis aja, ditulis di instrumennya masing-masing. Yang paling penting ditaruh di nomor 1. Nama boleh, ditulis nama. Hanya dipilih 3 saja. Saya yakin nilai-nilaimu banyak dalam dirimu ya, tetapi yang paling penting dulu 3 aja. Kurang ini Bu, nggak apa-apa, nanti dilembur di rumah, tulis di bawahnya. Itu dibawa pulang nanti. Ya? Mana yang menurut nilai-nilai dalam dirimu tuh nuranimu bilang iki yang paling penting, yang pertama. Sudah? Sudah? Belum? Sudah? Tinggal pilih nih. Ada yang sudah selesai. Sudah banyak yang selesai nih kelihatannya. Banyak yang selesai ya. Wah pinter-pinter kok SMK Kartini kok. Ya? Oke. Bangku mana tadi yang belum sama sekali presentasi? Masih banyak ya. Tadi bangku ini sudah, bangku itu sudah. Sini belum. Sudah Mbak? Boleh saya tanya? Boleh? Boleh. Atau mau diskusi dulu sama temennya? Enggak? Enggak perlu diskusi ya? Saya tanya ya Mbak ya? Oke. Mana tadi mic-nya? Oke. Tolong dibacakan nilai-nilai prioritas dari Mbak siapa? Mbak Holif. Oke. Boleh saya dibacakan? Disiplin, tanggung jawab, dan ambisi. Ada disiplin. Yang pertama, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga ya ambisi. Ambisi itu apa sih? Keinginan, sekedar keinginan. Beda loh. Keinginan kuat, tinggi. Itu ambisi ya. Kalau dalam bahasa Arabnya namanya azam. Apa? Ada yang namanya azam di sini? Oh kebetulan nggak ada. Bagus tuh artinya. Keinginan yang kuat namanya azam. Siapa namanya Mbak Holif ini meletakkan disiplin di nomor 1. Pernah terlambat sekolah nggak? Pernah. Kenapa terlambat sekolah? Kesiangan bangunnya. Kalau Mbak Holif menempatkan disiplin di nomor 1, seharusnya Mbak Holif bersikap sangat disiplin. Seharusnya Mbak Holif bersikap tidak boleh terlambat. Mbak Holif rapi nggak? Pulang sekolah naruh bajunya di mana? Pernah merasa kehilangan barang enggak? Pernah. Kenapa? Lupa naruh. Nilai disiplin adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Bisa lupa naruh enggak kalau seperti itu? Harusnya tidak lupa naruh. Gitu. Karena dia disiplin, dia rapi nggak dalam berpakaian. Ada nggak atribut sekolah yang nggak dipasang? Ada nggak atribut sekolah yang suka ketinggalan di rumah? Oh, aku ketinggalan orotan misalnya. Kalau anak disiplin tinggi, dia harusnya rapih dalam berpakaian, dia rapih dalam berpikir, dia sangat rapih dalam berjalan, dalam menata aktivitasnya sehari-hari. Begitu ya Mbak Olive ya? Oke. Yang kedua tanggung jawab. Bagaimana orang yang bertanggung jawab itu?
Kalau ngilangin pensil temennya diganti gitu ya. Ya, iya. Ngilangin pensilku diganti gitu ya. Apa Mbak? Gimana yang dalam sehari-hari apa yang nilai tanggung jawab ini yang sering muncul dalam kehidupannya Mbak Holib? Apa? Yang sangat terasa gitu apa? Kamu sangat bertanggung jawab terus kamu bagaimana sikap? Tanggung jawab sebagai Ketua kelas. Oh, Mbak Holib ini ketua kelas? Betul? Oh, karena ketua kelas maka dia akan bertanggung jawab sekali sama anggotanya. Ya, dia akan mengorganisir, akan membantu teman-temannya untuk disiplin. Begitu kira-kira ya jadi ketua kelas ya. Oke, bertanggung jawab. Yang lain belum makan, aku nggak makan, bagi-bagi makanan misalnya ya. Sebelum yang lain dapat, saya nggak makan. Tuh, sikap bertanggung jawab. Gitu nggak Mbak Holib di sekolah? Di kelas? Oh beda kelas. Ya, teman-teman sekelasnya pasti akan tahu ya bagaimana. Karena sudah dipilih, berarti dia orang yang paling bertanggung jawab begitu ya. Lalu apa? Ambisi. Dia punya keinginan yang kuat untuk mencapai sesuatu, begitu ya. Sampai nggak bisa tidur. Sampai mimpi-mimpi begitu. Aku saking pinginnya Bu beli sepatu gitu ya. Mimpiku sepatu terus gitu ya. Sampai mau bunuh diri gara-gara sepatu katanya. Oke, silakan untuk yang kedua Bu Iva, silakan cari yang mana. Ya Mas, sebutkan nilai pribadi yang pertama. Kejujuran. Kejujuran. Jujur berarti selalu berusaha berbicara apa adanya sesuai kenyataan. Ya, jarang berbohong ini ya. Coba, ini ada yang kenal Mas siapa namanya nih? Mas siapa ini? Bagus Prayogi. Bagus Prayogi. Selalu jujur ini ya. Oke, lanjut. Yang kedua apa? Kemandirian. Kemandirian. Mas Bagus itu mandiri. Apa yang kamu lihat dari dirimu yang menunjukkan bahwa kamu itu mandiri? Jangan mandi sendiri. Kira-kira apa yang bisa menunjukkan bahwa aku ini seorang yang mandiri? Ada? Coba sebutkan. Cuci baju sendiri. Alhamdulillah Mas Bagus Prayogi itu cuci baju sendiri. Oke, tepuk tangan. Kemudian yang ketiga, Tanggung jawab. tanggung jawab. Mas Bagus ketua kelas? Wakil. Wakil. Oke, berarti calon-calon pemimpin masa depan ya, mempunyai sifat tanggung jawab. Sebutkan satu contoh yang menurut Mas Bagus bahwa aku seorang yang bertanggung jawab di dalam rumah, di dalam keluarga. Apa Mas Bagus? Bisa sebutkan contohnya bahwa kamu menjadi sosok yang tanggung jawab di dalam keluargamu sebagai anak, tentunya peran sebagai anak atau sebagai pelajar. Bisa? Kan tadi sudah menyebutkan aku, nilaiku tanggung jawab, nilai yang ada di dalam diriku tanggung jawab. Coba dong Bu Iva pengen tahu satu saja contohnya. Kenapa tersenyum? Yuk, katanya Besti, sebutkan dong Besti apa? Bisa? Gak bisa. Hah? Gak bisa. Begini, di dalam kelas sesama temanmu, sebagai wakil ketua kelas, apa itu tanggung jawab? Ada yang bisa menjawab tanggung jawab itu apa? Coba ada yang bisa menjawab tanggung jawab itu apa? Ayo bantu Bu Iva dong. Ada yang bisa?
Bu Sita, dikasih mic itu. Tadi siapa yang bisa membantu Bu Iva? Ayo Riki. Ayo Rik, kamu lagi Rik, enggak apa Rik, yuk. Anu Bu, apalah sikap bertanggung jawab itu kalau disuruh langsung gitu. Kalau disuruh langsung gercep gitu ya. Itu sikap bertanggung jawab. Kalau disuruh siapa? Disuruh siapa? Pacarnya? Oh, disuruh ibunya. Karena ini makanya yang jelas. Yang mana? Kalau ibu yang nyuruh lambat, kalau yang di kelas cepet gitu. Yang mana? Langsung berangkat gitu. Riki ini kalau disuruh beli gula sama ibunya langsung berangkat. Begitu Riki. Paling. Gimana adik-adik? Termasuk sikap bertanggung jawab enggak itu? Itu masuk tanggung jawab atau masuk patuh? Masuk pada patuh. Bukan salah, salah tempat aja. Ya, kurang tepat aja. Siapa yang bisa ngasih contoh yang tepat bertanggung jawab? Ayo, siapa yang mau disuting? Sampean Mas? Belum ya Mas? Belum syuting ya? Yuk. Gak tahu saya. Kasih contoh bertanggung jawab sebagai laki-laki di rumah. Loh, kamu sebagai anak laki-laki maksud saya, anak laki-laki. Gak tahu saya Bu. Gak tahu. Bagaimana kamu bertanggung jawab di rumah? Boleh nggak misalnya, saya Bu, karena saya bertanggung jawab di rumah, maka saya tidur paling malam, tukang jagain pintu, nutup pintu misalnya. Gitu. Boleh nggak begitu? Saya kalau adik saya yang perempuan belum pulang, saya nggak pulang. Nggak pulang, nggak tidur. Salah ini ya, daripada keluar daripada ini nah. Ya bisa ya. Saya Bu, kalau adik-adik saya belum makan, saya nggak akan makan. Saya akan siapkan dulu adik-adik saya makan, sudah itu saya baru makan. Begitu. Bisa begitu. Kamu punya adik nggak? Wah, saya salah sasaran ini. Di dalam rumah bertanggung jawab bagaimana sebagai laki-laki? Keamanan, karena laki-laki ya. Keamanan utama. Gimana Mas? Punya adik nggak? Nah ini saya selalu ketemu sama yang nggak punya adik ini. Mana yang punya adik coba? Nah, bagaimana kamu ke adikmu? Ibu mencuci baju. Kamu bantuin cuci baju adiknya. Bener tak? Oh, loh, gimana? Menjaga adik ketika ibu sedang. Oh, menjaga adik saat ibu sedang ada kesibukan. Oke, apalagi Mas? Cuma itu Mas? Enggak ikut mencuciin bajunya adik? Enggak? Enggak. Menjaga, oh jemurin aja. Jemurin. Termasuk dari bagian bertanggung jawab di dalam rumah sebagai anak laki-laki. Pun juga perempuan sama. Coba perempuan apa tanggung jawab di rumah? Masak, bantu ibu itu tanggung jawab perempuan atau laki-laki atau dua-duanya? Benar. Dua-duanya katanya benar. Kamu ikut masak? Benar? Keren ya nih ya. Ini calon suami yang baik nih. Lihat ini calon suami yang baik ini ya. Gimana? Masak air rupanya mau bikin mie dia. Oke ya, adik-adik ya. Bu Iva bagaimana? Ya, jadi Bu Iva nambahkan sedikit, kalau kalian jadi siswa SMK Kartini, mentaati peraturan yang ada di sekolah ini, jadi tanggung jawab kalian? Janji ya, berarti kalian harus tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab. Kalau kalian jadi siswa, ya lakukan kewajiban kalian sebagai siswa. Kalau kalian sebagai anak di dalam rumah, di dalam keluarga, lakukan kewajiban kalian dengan sungguh-sungguh. Itu namanya tanggung jawab. Ya, oke. Kemudian siapa lagi ya? Sudah tadi belum? Belum, monggo. Urutan nilai pribadimu yang paling tinggi. Kejujuran, kemandirian, kebahagiaan.
Sebentar ya, masih ada suara. Apa, Dek? Kejujuran, Kejujuran, baik. kemandirian, Kemandirian, kebahagiaan. kebahagiaan. Luar biasa sekali. Jadi pengurus kelas? Enggak. Yang menurut siapa namanya? Putri. Dek siapa? Putri. Dek Putri. Yang pertama Dek Putri menyebutkan kejujuran. Apakah sudah konsisten dengan nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari Mbak Putri? Kira-kira? Jarang. 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 Ini adalah urutan nilai Mbak Putri. Mbak Putri sebutkan di sini kejujuran. Tapi tadi Bu Iva tanya masih jarang. Solusinya berarti Dek Putri harus ingat yang Dek Putri tulis hari ini. Nilai pribadiku adalah kejujuran, berarti aku harus sekuat tenaga mempertahankan nilai pribadiku. Begitu ya? Sepakat? Sepakat. Oke, yang kedua. Apa nih? Kemandirian. Kemandirian. Apakah sudah ada di dalam pribadi Mbak Putri kemandirian? Coba sebutkan di dalam rumah. Bantu ibu bersih-bersih rumah. Bantu ibu bersih-bersih rumah. Kemudian Sudah. itu aja. Ada yang lain? Masa itu saja? Ini kan mandiri, berarti banyak sekali harusnya yang bisa Mbak Putri lakukan. Coba sebutkan lagi, Bu Iva ingin tahu. Kalau membantu itu sudah pasti dia. Ayo Mbak Putri, yang bisa itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan diri Mbak Putri. Mbak Putri bisa lakukan sendiri, mandiri, tidak dibantu. Apa? Banyak. Coba satu saja. Ada? Bingung ya menyebutkannya saking banyaknya mandiri ya? Oke, baik. Gimana? Enggak. Gini, Bu Iva mau berpesan untuk kehidupan kalian. Jadi di masa mendatang, seseorang yang sukses ya, yang mau sukses, dia harus bisa mempresentasikan dirinya, dalam tanda kutip menjual dirinya. Coba kalian lihat, bukan menjual yang aneh-aneh, Bu Iva bilang tanda kutip. Jadi bisa mempresentasikan kelebihan kalian. Mana ada yang tahu kalian itu punya kelebihan tapi kalian tidak mau mempresentasikan di depan umum. Tidak ada yang tahu kan? Padahal itu yang harusnya kalian tunjukkan. Aku ini pinter gitar, tetapi pinterku tak simpen saja di kamar, tidak boleh ada yang tahu. Bagaimana nanti kalian bisa ngangkat, orang lain bisa ngangkat keahlian kalian itu bagaimana? Banyak loh Bu Iva temukan yang seperti itu. Kalau dilihat tidak mau. Kalian YouTuber contohnya ya, YouTuber itu sekarang gajinya besar kan kalau dia sukses. Tetapi YouTuber itu seorang yang bisa mempresentasikan apa yang dia punya. Dia bisa ngelawak, dia lawak. Dia bisa menunjukkan lokasi-lokasi yang bagus, dia tunjukkan. Nggak di dalam rumah, nggak terus sembunyi terus. Kalau Dek Putri punya kemandirian, punya sifat kemandirian, tunjukkan kemandiriannya itu. Aku apa aja sih, berani tunjukkan. Berani kata kuncinya ya, presentasikan kelebihan kalian, berani mempresentasikan potensi yang ada di dalam diri kalian. Siap ya Mbak? Oh, oke. Mungkin hari ini masih malu-malu, tapi nanti di rumah Mbak Putri ingat deh, aku itu anak yang mandiri, tunjukkan kalau aku itu anak yang mandiri. Oke, baik. Cukup ya? Sudah dibagikan lagi instrumen sama Bu Sita ya? Sudah? Tapi tunggu sampai semuanya selesai ya.
Oke, sudah selesai. Sudah paham ya tentang nilai ya, adik-adik ya. Sekarang kita setelah berbicara paham banget tentang nilai, ya sudah paham ya cara memahami nilai dan implikasi. Apa implikasi itu? Penerapannya ya. Kalau saya punya nilai kejujuran berarti ya apapun yang harus terjadi harus jujur, gitu ya. Kalau saya punya nilai kemandirian, apapun yang terjadi saya harus mandiri. Kalau saya punya nilai keberanian, saya berani mengungkapkan. Ya, saya harus punya keberanian bersikap, berani berpikir, berani berbicara. Ya, begitu ya. Tadi ada yang nanya, Bu kok cuma 3, nilai saya banyak. Oh bagus, nanti di rumah dicoret-coret lagi, nomor 4, nomor 5, nomor 6, begitu ya. Bisa ya di rumah ya, dilembur sendiri ya. Dan sambil dipahami, diangen-angen. Jangan sampai nggak paham apa yang ditulis. Jangan sampai bilang jujur tetapi banyak bohongnya misalnya. Itu namanya ya tidak konsisten antara apa yang ditulis dengan yang dikerjakan. Sebenarnya Bu Sita tahu dengan wawancara sebentar misalnya. Misalnya dia bilang apa? Tadi nilainya apa Mas sampean Mas? Tanggung jawab. Saya dengan wawancara 1 menit misalnya saya akan paham dia tanggung jawab apa enggak. Tadi dengan pertanyaan-pertanyaan, kamu sekolah berapa kali terlambat? Kamu sering ketinggalan buku enggak? Kamu sering ketahuan dia sebenarnya tanggung jawab apa enggak sama dirinya sendiri. Dia kamu di sekolah di rumah bagaimana? Tahu, walaupun dia tidak menyebutkan bahwa nilainya adalah tanggung jawab. Sebenarnya kita tahu, bu guru juga tahu itu. Apalagi bu kepala sekolah, paham banget. Bilang, Bu, kamu mau bilang, Bu saya ini orang yang jujur. Bu ngomong jujur sampai nyonyor, kamu kalau sering berbohong enggak bisa dibilang kamu orang jujur. Paham ya? Bukan yang diucapkan tetapi apa yang bukan yang ditulis tapi apa yang catat. Itu nilai ya. Catat buat status, gak apa-apa. Apa di IG? Boleh nanti silakan dibikin ya. Oke, sekarang kalau nilai dalam diri kita sudah selesai, sudah tahu apa nilainya, kita lanjut pada apa? Memahami nilai prinsip pribadi. Maaf salah. Pada modul yang berikutnya, instrumen berikutnya mengenal karakter pribadi. Apa bedanya nilai dengan karakter? Coba dibaca dulu itu. Ya, begitu ya. Paham perbedaannya? Paham? Paham. Bisa dituliskan? Boleh saya minta informasi karakter yang kamu punya? Boleh. Ada berapa itu? Ada banyak. Contohnya ada di papan. Nah, ini karakter adalah tabiat, sifat, akhlak, budi pekerti, watak dan sebagainya. Banyak bahasa yang digunakan ya. Seorang individu sehingga dia berbeda dengan yang lain karena ini ya. Kalau nilai tadi sama kan? Kejujuran sama, semua kejujuran sama ya. Kedisiplinan semua sama ya, begitu nilai kedisiplinan. Sekarang yang berbeda. Nah, contoh karakternya begini. Saya disiplin Bu, saya juga sabar sama disiplin, penyabar. Ada orang yang ceria, ketawa terus walaupun tidak punya uang ya. Tadi kan kekurangan uang katanya ini Mas ini. Walaupun tidak punya uang ketawa terus. Apalagi percaya diri. Ayo Mbak tadi yang tadi nggak mau presentasi, kepercayaan dirinya harus dimunculkan ya. Dia nggak mau ngomong karena takut orang terpesona sama dirinya gitu. Nanti Bu kalau aku bicara Bu terpesona semua ini seruangan gitu ya. Percaya diri dong. Pemaaf. Ada orang yang kalau sudah bertengkar sama temannya susah memaafkan? Ada? Yang mana orangnya? Ini. Siapa lagi? Oke ya, nanti akan kita bahas ya. Oke.
Maaf, pemberani. Berani dulu yang penting ya. Pemberani, sama gurunya pemberani. Penyayang, sayang sama kucing, ya. Hah? Sayang sama apa? Sayang sama makanan, kalau nggak dihabisin sayang, ya. Makanannya orang diambil sayang katanya ya. Sayang sama makanan. Rajin apa? Ya rajin tidur, ya rajin lah ya. Rendah hati, yang mana nih? Saya yang penting rendah hati Bu. Peduli, bijaksana, banyak sekali nih karakter ini. Coba tolong dituliskan. Mana Mas? Contoh karakter ini sudah ada di sini adik-adik ya. Contoh sifatnya itu. Ada orang yang karakternya bagus, ada yang kurang bagus. Jadi yang sebelah kanan itu contoh yang iya, yang kiri kebalikannya, ya. Boleh saya dikasih informasi ya? Menurut saya, ada yang menurut saya di sini ya. Menurut saya kelebihan saya apa? Kekurangannya apa? Tapi kalau menurut orang kadang-kadang beda. Ya kan? Kadang-kadang gitu kan? Kita sebenarnya pinginnya hemat tapi dilihat sama orang pelit. Iya. Kita pengennya, saya kan pribadi yang hemat Bu, jajannya harus nabung dong, ada sisa dong. Akhirnya minta makan sama temennya di kantin, beliin dong gitu. Ya, menurut kamu baik, tapi menurut orang lain pelit. Loh ya, menurut dia kan hemat kan, dia mau nabung ya. Tapi menurut temannya, medit iku Bu, nek nang kantin gak gelem bayar, koncone ngomong bayar misalnya. Iya. Boro-boro bayarin, malah tak dibayarin gitu ya. Oke, tolong saya diberi informasi, nggak usah banyak-banyak. Kalau bisa 3, kayak tadi, iya. Kalau bisa 3, kalau nggak bisa ya kayak tadi Bu, saya tuh nggak tahu kelemahan nilai saya apa, ya sudahlah, nggak tahu, nanti kan tahu sendiri ya. Tapi yang tahu tolong ditulis. Silakan start now. Ya. Yuk mulai diisi. Sudah dapat belum? Oh belum? Oh, kok biarin? Benar. Semangat dong, saya Bu belum dapat gitu ya. Biarin dah Bu. Silakan diisi. Sudah dapat belum? Mas? Sudah dapat belum ya? Sayang Bu Iva enggak tahu nama-nama kalian jadi sudah. Masih ada lanjutannya apa? Oh, belum diisi? Terus nanti minggu depan tetap ini lagi apa? Berganti. Berarti tetap anaknya berubah apa tetap ini? Ya itu kan kok rombongan. Mandi. Kamar mandi. Tetap ini aja. Ada kesulitan kok kelihatannya berpikirnya lama. Kalau memang untuk berkelanjutan untuk anak-anak, misalnya nyambung dari awal perkenalan, kelanjutan ini nanti akhirnya. G. Siap. Berarti tetap anak ini G. Ini 8 minggu, ya benar. Itu berapa jam satu anak? Ada kesulitan Mas Acong? Iya, diisi. Masih baru deh. Kalau untuk Ya. depannya langsung dimulai. Jadi anak-anak sudah Menurut teman saya ditukar ya. Nanti dia ditukar. Jadi yang menurut saya kelebihan apa, kekurangannya apa. nanti biar saya kondisikan 8 kali. Menurut teman saya ditukarkan dengan temanmu ya. Oh
Atau ditanyakan, boleh ditukar, boleh suruh ngisi. Sudah? Jadi itu ada kolom menurut saya. Kalau menurut saya kalian tulis menurut versi kalian tentang kelebihan dan kekurangan kalian. Boleh satu, boleh lebih. Kemudian ada menurut teman saya, berarti kalian tanya ke teman kalian atau tukar dengan teman kalian biar teman kalian yang nulis. Syukur-syukur kalian berani bertanya kepada teman kalian, "Hei, kelebihanku apa, teman?" Gitu ya. Kekuranganku apa, kawan? Boleh, bagus sekali. Sekarang setengah 10. Mbak Baten, sampai jam berapa sih? Sudah? Oke. Siapa yang sudah, siapa yang belum? Sudah semua? Ini kenapa tidak diisi nih kekurangannya? Nggak ada kekurangannya. Oh, luar biasa ini, hebat. Nggak ada kekurangan, luar biasa ya. Tidak apa, nanti kan bisa memberikan argumen tersendiri. Saya tidak ada kekurangannya, seperti itu ya. Sudah? Kemudian ditukar dengan temannya ya. Atau bisa ditanyakan langsung, boleh lebih bagus lagi. Intinya pada pagi hari ini adik-adik itu berani loh. Ini loh diriku itu seperti ini di hadapan teman-teman kalian. Apa nanti bisa dijelaskan. Sudah selesai? Sudah selesai semua ya? Siapa yang punya nilai pemberani? Siapa yang punya nilai pemberani tadi? Tapi Ali sudah ya tadi ya. Yang lain yang pemberani. Kalau ditanya siapa yang punya nilai pemberani, jangan nunjuk teman saya gitu. Yang sportif dong, diri sendiri. Ayo, siapa yang memberani nilainya? Ayo. Ya, bagus Ali, tapi sudah Ali. Yang lain? Yang lain? Yang lain, yang perempuan? Masa nggak ada pemberani perempuan? Kok masih pemalu-pemalu ya ini ya? Ini aja ini yang bertiga. Saya minta Mbak yang bertiga ini siapa nih duduknya bertiga nih? Ya, siapa yang tengah? Mbak siapa yang tengah? Nabila. Ayo Mbak Nabila tolong diceritakan ke saya apa saja karakter-karakter yang dipunyai. Kelebihannya ini. Ya, menurut saya dulu, yang menurut saya ini. Iya yang ini. Kelebihannya apa? Menurut saya kelebihannya ceria, peduli, pemberani, percaya diri. Belum. Ceria, Peduli, Tanyakan dulu dong. pemberani, percaya diri. terus dulu, ayo. Masih mikir mungkin tadi, pemberaninya muncul belakangan gitu ya. Mbak siapa tadi namanya? Mbak Nabila. Dia punya kelebihan ceria, benar nggak? Nabila ini penceria. Iya, teman-temannya akan tahu Mbak Nabila ini benar-benar penceria apa enggak. Ceria enggak dia orangnya? Suka ketawa-ketawa begitu. Walaupun lupa nggak bawa sangu ya. Iya ceria ya. Ya, kelas berapa? Kelas 10. Oke. Ceria. Oke lah, nggak apa-apa. Beliau menulis dirinya kelebihannya adalah ceria. Yang kedua?
Peduli, dia peduli nggak? Ada temennya jatuh ditolongin nggak kalau sampean jatuh? Diketawain paling keras? Enggak ya? Nah, karakter peduli ini berarti kamu punya empati yang tinggi. Kamu nggak gampang nyalain orang karena kamu mikir dulu orang itu berbuat itu karena oh wajar sih kayak gitu ya. Ada pemikiran seperti itu untuk orang-orang yang peduli. Terus pemberani ya? Gimana contohnya pemberani itu? Keket. Pemberani apa? Bisa ya mengutarakan pendapat, bisa. Ngacung, siapa yang bisa? Saya gitu, bisa itu ya? Bisa nggak begitu? Bisa nggak nunjukkan kemampuannya, presentasi depan teman-temannya, teman-teman harusnya kita itu gitu. Bisa nggak? Bisa. Lanjut, apa? Percaya diri, tinggi percaya dirinya ya? Bisa tampil? Nah, hobinya tadi apa hobinya? Hobinya apa? Hobinya nyontek apa? Masih nyontek maksudnya, yang mana hobinya? Enggak, tahu yang disebutkan tadi sama temannya tadi. Hobinya apa? Silat. Oh, rupanya Mbak Nabila ini punya kemampuan silat. Makanya percaya diri dia ya. Ayo, siapa yang melawan maju? Gitu ya. Memang pesilat punya percaya diri yang lebih tinggi daripada yang bukan. Betul. Tapi kekurangannya apa kira-kira? Belum bisa melihat kekurangan. Belum? Apa? Katanya Mbak Nabila ini pemalas. Dia menggelari dirinya sebagai pemalas. Ada di situ ya tadi ya? Ada ya? Pemalas. Kenapa malas, Mbak? Ngantuan begitu di sekolah, di kelas. Nggak sesuai, males gitu ya, ngantuk tidur. Oh begitu. Ya dari sini adik-adik semuanya ya, bukan maksud hati kita untuk membuka aib, bukan. Tetapi apa tujuannya? Mengetahui kekuatan dan kelemahan. Mbak Nabila ini tahu kekuatannya apa. Dia ceria, dia pemberani, dia percaya diri. Tetapi dia di sisi lain tahu dia ini pemalas. Artinya dia harus punya cara untuk menggempur rasa malas. Bagus nggak cara begini? Bagus nggak yang kalian tulis itu? Jangan dianggap sebagai membuka aib. Bu Sita ini kesini cuma ingin buka aibnya teman-teman aja. Enggak. Kita membuka, menuliskan ini dengan tujuan adik-adik mengenali dirinya sendiri. Kalau nggak ditulis, kamu tahu nggak kalau kamu pemalas? Kadang-kadang nggak tahu. Ada orang yang nggak tahu kekurangan dirinya. Ada? Coba di antara sekian banyak yang nggak tahu kekurangan dirinya siapa? Siapa yang kesulitan menulis kekurangan diri? Hati-hati orang yang tidak bisa menulis kekurangan dirinya. Hati-hati. Berarti dia orang yang kurang bisa introspeksi. Dia nggak tahu apa kekurangannya. Tetapi hari ini kita diajarin untuk menulis apa kekurangan saya supaya bisa saya perbaiki, dan apa kelebihan saya supaya bisa saya kembangkan. Ya, bagus Nabila ya. Tepuk tangan buat Nabila. Silakan Bu Iva, yang kedua siapa? Yang kedua, silakan. Ayo jawab. Langsung kenapa lah? Saya berani. Iya, kelebihan dan kekuranganmu. Kelebihan peduli. Peduli. Penakut. Kelebihannya rendah hati. Kelebihannya rendah hati. Oke, terus kekurangannya? Pendiam. Ternyata sinkron ya. Yang dia katakan dengan yang temannya katakan. Kamu teman akrab? Iya.
Mas siapa namanya? Mas Ivan. Mas Ivan, kelebihan Mas Ivan peduli, bagus sekali. Anak muda yang peduli. Oke ya. Bagus. Kemudian kekurangannya Mas Ivan penakut. Apa? Takut sama hantu atau bagaimana? Takut bagaimana nih? Takut seperti apa? Bu Iva pengen tahu. Takut bagaimana? Mas, takut bagaimana? Takut yang bagaimana? Takut atau tidak percaya diri? Tidak percaya diri? Tanya lagi, takut atau tidak percaya diri? Tidak percaya diri. Cenderung ke tidak percaya diri. Kenapa kok tidak percaya diri? Padahal Mas Ivan punya mata, punya hidung, punya mulut, punya kaki, tangan, lengkap semuanya. Mas Ivan ganteng. Kenapa tidak percaya diri? Kenapa? Belajar ngomong pakai mic biar percaya diri. Oh, dingin loh tangannya. Beneran, Mas Ivan dingin tangannya. Penakut yang bagaimana atau tidak percaya diri karena apa coba Bu Iva pengen tahu. Katanya kita itu bestie, terbuka ya. Kenapa? Kok bisa sampai saya tidak percaya diri? Kan Bu Iva harus bisa bantu sebagai temannya. Kenapa? Yang tahu itu Mas Ivan, jangan ditanya temennya. Kenapa? Tadi sudah kontrak kita ya, di sini terbuka semua ya. Bukan untuk Bu Iva mengetahui kelemahan kalian, bukan. Kita sebagai bestie ya, sebagai teman. Supaya Bu Iva sama Bu Sita bisa membantu kalian keluar dari hal ini. Ayo. Keluh, lidahku keluh, tidak bisa ngomong begitu ya. Oh ya, malu ya, baik. Tapi kalau boleh Mas Ivan, bahwa kita itu sama ya, di hadapan Allah kita itu sama. Yang membedakan adalah ketakwaan kita ya. Sama. Kenapa harus tidak percaya diri? Kenapa harus malu? Iya, lawan, bisa melawan. Kalian masih bisa melawan rasa itu. Oke? Baik. Kemudian saya beralih lagi. Mana yang tadi yang belum? Mana ya? Sudah belum? Sudah. Mana yang belum? Angkat tangan yang belum? Ini sepertinya mengantuk, Mas. Tidak tidur semalam begadang. Kenapa? Udah tidur. Boleh di Ya, kelebihan saya percaya diri, pemaaf, hemat, penyayang. Udah. Kemudian kekurangannya? Pendiam, penakut, udah itu aja. Ini percaya diri, pemaaf, hemat, penyayang. Bagus sekali. Kekurangannya pendiam sama penakut. Takutnya takut apa ini? Harus dijelaskan. Takut hantu atau takut bagaimana? juga tahu enggak, ya takut salah juga gitu. Kalau ini mungkin Bu Iva bisa bantu lebih ke tidak percaya diri atau penakut? Ya kalau ini lebih ke penakut dulu. Penakut dulu? Takut Iya. salah? Iya takut salah. Atau mungkin masa kecil Mas siapa namanya? Fahmi. Mas Fahmi dulu sering ditakut-takuti gini ya. Hei awas awas awas, nanti ada orang gila, ada hantu gitu. Oh sering? Oh begitu ya. Begini. Sebenarnya apa sih Bu Iva ingin tahu apa yang harusnya kita takuti itu apa? Wah sudah pinter semua. Apa yang kita takuti sebenarnya yang harus kita takuti? Apa? Allah itu saja. Pertama, yang kedua orang tua. Dua aja itu sudah cukup. Jadi kalau kita itu takut sama Allah yang pertama, takut sama orang tua, itu adalah modal kalian untuk nanti bisa sukses. Amin ya. Karena kalau
kalian takut sama Allah, pasti takut kalau kalian berbuat yang melanggar aturan Allah, ya. Kalau kalian takut sama orang tua, kalian pasti tidak mau berbuat yang itu membuat orang tua sedih, ya. Jadi Mas siapa namanya Ivan, ya, Fahmi, kita berteman, ya, hindari rasa takut ini. Takutnya cuma 2, Mas. Kalau maju ndak usah takut, salah tidak usah takut. Satu hal, Bu Iva juga dulu pernah muda juga. Tetapi sebenarnya takut akan salah itu sangat-sangat menghambat kalian untuk maju. Karena tidak ada orang yang sukses tanpa tanpa salah dulu, tanpa gagal dulu. Itu adalah jembatan nanti yang harus kalian lewati. Jadi jangan takut. Maju tidak usah takut, jawab tidak usah takut. Tidak masalah. Justru itu adalah nilaimu. Guru itu akan sangat suka kalau kalian itu responsif. Ketika kalian salah, tidak masalah, yang penting prosesnya. Bagaimana kalian orang-orang itu, bu gurumu bisa tahu proses kalian kalau kalian tidak berani, ya. Jadi yang penting prosesnya dulu. Oke, terima kasih. Ya, dah capek ya? Capek, ngantuk? Lapar? Oke, memang waktu kita sudah habis. Jadi adik-adik bukan permainan ini ya, main apa nih kira-kira? Belajar sambil bermain ini akan kita lakukan selama 8 kali pertemuan setiap hari Jumat jam 8 pagi. Tetapi materinya berbeda. Hari ini baru nyampe materi perkenalan. Perkenalan diri. Iya, nanti ke depan kita akan belajar yang lain-lain lagi. Setuju ya? Hari ini tidak semua kita ajak bicara satu persatu karena waktunya tidak mungkin cukup. Padahal saya yakin adik-adik yang belum tersentuh paling juga aku juga pingin dong dikasih tahu kalau kelemahanku begini aku harus bagaimana, kalau kelebihanku begini aku harus bagaimana, ya. Saya paham adik-adik mungkin ingin seperti itu, kayak tadi meletakkan kekurangan kelebihan ada yang salah, ya. Kekurangan ditaruh di kelebihan, itu juga sebenarnya butuh bimbingan langsung adik-adik, ya, butuh bertatap muka dengan gurunya. Tetapi karena waktu sudah tidak memungkinkan, marilah pulang, tetapi dengan satu kesadaran, dengan satu kesepakatan tentang pemahaman diri. Ya, ada pepatah, sebesar kesadaranmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Pernah dengar enggak? Belum pernah? Sebesar kesadaranmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Diingat-ingat ya. Jadi adik-adik sekarang sudah bisa memahami nilai dirinya apa? Sudah? Insya Allah bisa. Nanti di rumah dilanjutkan bisa ya? Oke. Terus bisa memahami karakter dirinya? Bisa. Yang positif apa? Yang negatif apa? Yang positif dipupuk, dikembangkan, yang negatif diapakan? Dicarikan obatnya. Tadi saya sekilas rata-rata saya lihat kekurangannya banyak yang sama. Pertama adalah ranking tertinggi pemalas. Kenapa itu? Bagaimana cara mengatasi malas? Ada yang tahu? Gimana? Iya, untuk menjadi rajin tuh bagaimana? Kan nggak tiba-tiba. Karena sudah mindsetnya aku adalah pemalas. Bagaimana cara menggempur pemalas? Saya kasih tahu satu hal. Malas itu adalah bagian dari godaan. Makanya ada zikir anti malas. Sudah tahu belum?
Itu dia, kalian belum tahu. Ada zikir anti kemasukan setan, tahu? Apa? Coba adik-adik yang di sini, karena kita akan bertemu selama 8 sesi, kita menyamakan satu frekuensi. Setuju? Kita harus dalam satu frekuensi. Kita tidak bisa, kami penyuluh ini tidak bisa membantu adik-adik untuk menjadi lebih baik kalau adik-adik tidak bisa membantu dirinya sendiri. Paham itu prinsipnya ya? Jadi kami sebanyak apapun memberikan materi pasti akan hilang. Pengen ceket apa enggak? Materinya, pengen lengket di hatinya, di otaknya, di akalnya, di hatinya. Iya. Salah satu fungsi setan adalah juga membuat orang lupa. Malas, lupa. Nanti kalau punya HP browsing, ada zikir anti lupa, ada zikir anti malas. Ya, jadi kuotanya dipakai untuk itu dulu. Karena adik-adik dengan kondisi batin seperti ini, pemalas. Maaf ya, saya tidak memukul rata, tetapi beberapa ada yang menyatakan dirinya pemalas soalnya. Jadi itu harus digempur dulu. Kamu pingin sukses dengan modal malas, dengan modal pelupa, nonsen. Kamu pingin masa depan cerah, tapi kamu pelupa, pemalas, nggak bisa. Yakin nggak bisa. Karena itu adalah gangguan setan. Maka nanti minta ke bu guru yang tidak mau ikut taklim ini, yang tidak mau digempur rasa malasnya, silahkan daftar ke bu guru. Bu, saya nggak suka ikut forum itu. Nggak apa-apa. Nanti bu guru akan mencarikan pengganti siapa yang mau mengikuti forum ini. Setuju? Ini kontrak belajar kita ya selama 8 kali pertemuan. Karena nanti di akhir acara kita akan memilih yang teladan, yang terbaik di antara adik-adik sekalian. Ya, kita akan memilih peserta terbaik setelah pertemuan ke-8 nanti. Oke ya? Oke ya, setuju ya? Maka tolong samakan frekuensi. Minimal sebelum sekolah, berangkat sekolah baca ayat kursi, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Apa gunanya? Imunisasi. Imunisasi biar kamu nggak kemasukan tadi virus lupa sama virus malas. Minimal pagi dan sore hari. Tolong sebelum ketemu Bu Sita nanti di pertemuan Jumat depan kita samakan frekuensi dulu. Satu frekuensi. No setan, no godaan terlalu besar, enggak. Terlalu besar gangguannya kalau malas. Terlalu besar halangannya kalau lupa malas. Terlalu mahal masa depanmu itu kalau didahului dengan sifat lupa dan malas. Paham adik-adik ya? Oke. Kita ke sini ingin belajar bersama untuk kebaikan. Kita ingin masa depan kita lebih baik lagi. Setuju ya? Setuju. Oke ya? Ada lagi Bu Iva? Sudah jam berapa ini adik-adik? Jam 10 sudah ya, karena sudah bel ya. Oke, kami pamit dulu. Kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.